Di balik rasa kesenangan pada saat pertandingan Indonesia lawan Argentina, ada juga rasa kecewa loh Bang. Timnas Argentina bintangnya ya, Lionel Messi ataupun Di Maria, Otamendi, itu ternyata tidak hadir begitu Bang. Apakah ini bisa dikualifikasikan sebuah, katakanlah kalau dalam hukum Indonesia itu cedera janji atau prestasi gitu Bang? Nah persoalannya adalah apakah sampai si detail pemain yang harus datang itu si A, si B, si C ya. Kalau A, B, C nggak datang, nggak jadi bertanding nih kita nih. Dari awal itu kan tidak pernah juga disampaikan baik oleh panitia maupun mungkin dari PSSI kali ya, khususnya panitia dalam hal ini Panpel ya, bahwa dalam pertandingan ini Messi tidak hadir gitu Bang. Yang ditampilkan sangat menonjol adalah Messi-nya gitu ya. Artinya publik merasa Messi akan datang nih gitu ya. Tapi kita bicara lagi ini tim, bukan Messi lawan timnas. Kalau Messi lawan timnas berarti kan Messi sendiri nih. Timnya lawan dia gitu ya. Timnya dia atau dia sendirian lawan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bang Nasrullah Nasution, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan yang sebelumnya kan kita sudah bahas tuh Bang, terkait dengan dugaan kasus penipuan tiket ya. Tiket pertandingan Timnas versus Argentina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, ada isu lainnya nih Bang. Tapi kita tidak ungkapkan sekarang, tunggu ya, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Nasrul, ale-ale Bang. Ale-ale. Salam Timnas Sepak Bola Indonesia. Salam. Nah ya Bang, kita kan pada kesempatan yang sebelumnya, di sesi sebelumnya kita sudah memberikan ulasan hukum bahwa dalam setiap pertandingan yang sifatnya masif seperti ini, yang apa namanya besar lah, pertandingan besar, selalu ada oknum ya yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dalam hal ini adalah menjual tiket palsu atau tiket bodong dengan cara, kemarin Abang bilang modusnya adalah dia beli tiket asli, kemudian dia fotokopi atau dia perbanyak dengan barcode yang sama ya, ketika si pembeli mau masuk ternyata barcode-nya sudah dipakai orang lain begitu. Nah, ini ada yang lebih mungkin lebih menarik ya dalam versinya kita, dan ini juga dipertanyakan oleh sahabat Halo Pengacara karena ada di balik rasa kesenangan pada saat pertandingan Indonesia lawan Argentina, ada juga rasa kecewa loh Bang. Ada bintang-bintang idolanya sepak bola gitu ya. Dalam hal ini adalah Timnas Argentina bintangnya ya. Semacam Lionel Messi ataupun Di Maria, Otamendi, itu ternyata tidak hadir begitu Bang. Ini kan kita tidak mengetahui informasi ini dari awal, bahkan justru katanya informasi ini dari media asing begitu ya, yang mengabarkan bahwa Lionel Messi nggak bakalan hadir ke Indonesia, dia hanya bertanding pada saat di Cina itu ya, dan tidak akan melanjutkan pertandingan ke Indonesia, malahan liburan begitu ya. Nah ini kemarin kalau tidak salah kita juga menonton ulasannya Bung Binder ya. Bung Binder mengatakan bahwa ketidakhadirannya tiga tadi, Lionel Messi, Otamendi sama Di Maria, itu yang nyuruh adalah pelatihnya begitu ya, justru kamu liburan aja, nggak usah ke pertandingan ke Indonesia begitu. Bahkan ada satu pernyataan yang menarik dari pelatihnya Argentina yang mengatakan selesai pertandingan bahwa nggak ada yang spesial dengan timnas Indonesia. Nah ini kita kembali ke isu hukumnya Bang. Kan ini kita berharap bahwa timnas Argentina yang datang itu adalah full yang bertanding pada saat Piala Dunia. Kemudian mereka tidak ketika sudah akan bilang mau hadir ke Indonesia ternyata tidak membawa bintangnya gitu. Apakah ini bisa dikualifikasikan sebuah apa namanya, katakanlah kalau dalam hukum Indonesia itu cedera janji atau prestasi gitu Bang? Terima kasih Bang Heri ya. Memang ini gem-gap gempita pertandingan Indonesia melawan Argentina ini masih kita rasakan ya sampai saat ini ya. Artinya ulasan dari perspektif para pengamat sepak bola juga kita dengar, kita dengar yang mengapresiasi timnas, bagaimana pertahanannya kuat karena membangun ada
back di bawah gitu ya, dan seterusnya gitu yang abang sebut dengan apa, strategi parkir bis gitu ya. Tapi ya memang ya kalau bicara isu hukum, tentunya ketika ada kesepakatan untuk bertanding di Indonesia, kita kan biasa dalam hal ini apakah ada permintaan tertentu, ada klausul khusus tertentu yang itu juga menjadi prasyarat untuk dia bisa hadir kan gitu tentunya dalam hal itu. Selain memang ada kewajiban FIFA kalau tidak salah ya, itu kewajiban FIFA karena setiap pertandingan persahabatan itu akan ada penilaian. Kalau kalah, kalau nggak salah ada pengurangan nilai, kalau seri itu penambahan nilainya tidak signifikan, kalau menang penambahan nilainya signifikan. Atau dalam kata lain bisa menambah atau menaikkan ranking gitu rankingnya gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa masuk ranking ke 3 besar dunia. Amin ya. Amin. Tiada yang tidak mungkin ya Bang? Tidak mungkin. Ini langkah yang tepat ya. Kemarin kita ketemu dengan juara Piala Dunia, tidak menutup kemungkinan next kita akan jadi juara dunia. Ya, terlepas apakah 4 tahun lagi atau 8 tahun lagi, 12 tahun lagi. Tapi minimal sudah ada pijakan, roadmap-nya kan gitu ya, atau sudah dibangun blueprint-nya kira-kira begitu. Dan ini bisa kita lihat dari pertandingan Indonesia yang ya cukup ciamik gitu bahasanya gitu, semakin hari semakin menarik ditonton. Terlepas dari mungkin juga harus didukung dengan kompetisi yang kompetitif ya, sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain yang memang punya skill dan kemampuan yang luar biasa. Ya, selain dengan kompetisi yang tadi Abang bilang kompetitif, bisa juga mungkin dengan menghadirkan bintang-bintang seperti halnya di Liga Arab begitu ya, menjadi motivasi buat pemain lainnya begitu. Betul. Kembali Bang, tadi Abang bilang tergantung pada kesepakatan klausul. Ya, mungkinkah ada sebuah MOU tertulis antara PSSI dengan PSSI Argentina begitu? Ya biasanya sih kalau kayak gitu-gitu ya harusnya ada idealnya, karena biasanya ada permintaan kan. Kalau saya hadir, saya minta disiapkan ini fasilitas tertentu, terus juga mungkin dia dari segi keamanan dia minta untuk diamankan, terus dari sisi yang lain dan seterusnya. Dan juga kesanggupan kita atas permintaan tersebut. Nah, persoalannya adalah apakah sampai si detail pemain yang harus datang itu si A, si B, si C ya. Kalau A, B, C nggak datang, nggak jadi bertanding nih kita nih. Sepertinya tidak sampai situ. Sampai situ. Sepertinya hanya kehadiran timnasnya begitu ya. Karena bicara timnas, karena ketika Argentina tanpa Lionel Messi tetap Argentina kan gitu, kira-kira begitu ya. Artinya tetap 11 pemain. Artinya Lionel Messi bisa jadi ya satu dari 11 pemain yang ada di lapangan. Ketika dia tidak ada, tidak berarti akhirnya menjadikan itu tidak bersesuaian. Tapi menurut saya kita bisa melihat bagaimana harapan publik. Ya, harapan publik kenapa ingin sekali melihat Lionel Messi secara langsung. Walaupun kalau bicara skill, kemampuannya kita bisa lihatlah dari media sosial, dari YouTube atau dan seterusnya. Tapi ini mau lihat langsung, mungkin selfie langsung, foto langsung. Karena bagaimanapun juga dia adalah superstar. Ya, superstar yang tentunya sudah mendapatkan berapa Ballon d'Or. Ballon d'Or. Kurang tahu berapa yang pasti banyak gitu. Masih banyak ya. Tapi dia banyakan dia sama Ronaldo. Abang tergantung nih perspektifnya pendukung Ronaldo, pendukung Messi. Kalau bilang pendukung Messi pasti banyak Messi. Kalau pendukung Ronaldo pasti banyak Ronaldo. Gitu. Nah ini Bang, ini yang menarik Abang bilang adalah Messi ini kan bagaimanapun superstar gitu ya. Tapi ada di media yang memberitakan bahwa entah ini pernyataan dia langsung atau bukan, yang bahwa kenapa dia kemudian memilih untuk liburan dibandingkan ke Indonesia karena dianggapnya sepak bola Indonesia itu belum levelnya begitu ya. Nah, itu entah itu pemberitaan dari medianya atau pernyataan dari Messi. Tapi terlepas dari itu adalah kita kembali kepada pertandingan timnas lawan Argentina ya. Timnas lawan Argentina ini kan penonton hadir itu kan salah satu daya tariknya adalah Lionel Messi, Bang. Betul. Bagaimanapun itu ya. Banyak orang yang ingin, tadi Abang bilang, melihat Lionel Messi gitu ya secara langsung. Persoalan menang kalah itu nomor sekian kalau menurut saya sih Bang. Indonesia itu pengen melihat superstar sepak bola itu main di Indonesia begitu, melihat langsung bagaimana sih wujud aslinya dari seorang Lionel Messi, karena belum pernah kan. Kalau Ronaldo sudah berapa kali kan ke Indonesia begitu. Nah, dari awal itu kan tidak pernah juga disampaikan baik oleh panitia maupun mungkin dari PSSI kali ya, khususnya panitia dalam hal ini Panpel ya, bahwa dalam pertandingan ini Messi tidak hadir gitu Bang. Nah, apakah
yang awalnya orang itu pengen beli tiket tuh karena datangnya Messi, kemudian ternyata Messi tidak hadir dan itu tidak pernah diinformasikan kepada konsumen atau kepada pembeli tiket ini. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai sebuah katakanlah tanda kutip cedera janji itu cedera janji gitu, Pak? Ya mungkin kita bisa lihat juga dari berapa meme yang ditampilkan ya di publik juga kan, salah satu yang ditampilkan sangat menonjol adalah Messi-nya, gitu ya. Artinya publik merasa Messi akan datang nih, gitu ya. Tapi kita bicara lagi ini tim, bukan Messi lawan timnas. Kalau Messi lawan timnas berarti kan Messi sendiri nih. Timnya lawan dia gitu ya? Nah, timnya dia atau dia sendirian lawan 11. Kira-kira bisa menang nggak tuh? Dia sendiri lawan 11. Pasti kalah dong. Ya kan timnas kita kan udah oke sekarang, ya nggak? Ya nggak? Udah. Nggak normal juga Bang pertandingan 1 lawan 11 gitu ya. Artinya klausul yang dikatakan itu misalkan itu ditentukan oleh masing-masing negara. Artinya kewenangan itu ada di negara. Dia mau bawa siapapun, termasuk kita juga nggak tahu siapa pemain kita yang akan wajib hadir gitu kan, yang akan hadir segala macam. Mungkin juga ada yang berharap siapa tuh top skor SEA Games kemarin yang dari Indonesia tuh yang masih muda, Marcelino. Siapa tuh yang main di PSM terus pindah kemarin ke Sananta ya? Sananta. Kok dia nggak turun juga gitu kan, misalkan gitu kan. Kita juga nggak pernah tahu, itu kan kebijakan ada di pelatih. Jadi memang kebijakan untuk menurunkan pemain itu ada di pelatih. Jadi intinya adalah ini pertandingan timnas Indonesia versus timnasnya Argentina. Siapapun yang diturunkan itu haknya dari masing-masing timnas gitu ya, kepalanya ya gitu ya. Kalau tadi bicara bahwasannya coachnya bilang ini nggak ada yang spesial, saya rasa nggak juga. Itu hanya pelintiran bahasa saja. Mungkin aslinya kayaknya nggak begitu. Mungkin mengartikan bahasa Argentinanya salah atau kurang tepat lah. Atau pada saat itu pakai bahasa Argentina ya, jadi kurang tepat dipahami gitu ya. Kurang dipahami. Mungkin sebenarnya adalah banyak yang spesial. Banyak yang spesial, tapi dia kurang dengar. Jadi gimana Bang bahasa Argentina? Karena gini, kalau dia bilang tidak spesial, dia tidak akan menurunkan tim juga yang utama kan. Iya, ada Alvarez loh. Alvarez, terus kiper utamanya juga kan. Emil Martinez ya. Dia juga ditaruh di situ. Ada kan bisa aja dia bawa kiper kedua, ketiga untuk menghadapi Indonesia. Dan dia nggak makan gaji buta juga Bang, gitu kan. Ada beberapa peluang Indonesia yang membahayakan yang dia ini kan diselamatkan. Jadi nggak gaji buta istilahnya begitu. Ya walaupun ada bilang awal-awal di pemanasan itu ya terus dia nungguin temannya main. Akhirnya dia rebahan segala macam gitu ya. Kalau menurut saya sih banyak yang spesial. Banyak yang spesial. Asnawi contohnya. Ya kan? Ini bisa menghadang atau membuat minimal stres lah tuh pemain bintangnya MU kan? Ya, tidak bisa lewat. Garnacho ya. Garnacho. Itu luar biasa juga kan? Menurut saya sih banyak perkembangan ya dari pemain timnas ya, dari dalam hal permainan dan organisasinya lah segala macamnya gitu ya. Dan itu menurut saya harus banyak lagi pertandingan internasional yang memang kualitasnya dunia gitu ya. Tadi 100 ranking 100 dunia. Ranking 100 ya, kalau bisa top 10-nya lah. Top 10 lah ya. Spanyol kan, Portugal, Brazil gitu. Nah, ya kita tunggu biasa ya, kita tunggu ya Bang ya. Kita tunggu. Ya, makasih Bang. Siap. Atas ulasannya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan timnas ke depan makin baik. Insyaallah. Makasih sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara, nyalakan loncengnya dan juga subscribe ya YouTube channel Halo Pengacara, dan jangan lupa share, like, komen video-video dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Timnas Indonesia.